Bopo. Iya, Bopo. Lihat itu. Siapa kamu sebenarnya? Aku Angin Beliung. Angin Beliung? Iya, Angin Beliung suara hatimu sendiri. Angin Beliung suara hatiku sendiri? Iya. Tidak, aku tidak percaya itu. Terserah. Tapi akulah suara hatimu. Suara hati yang ingin memberikan sesuatu kepadamu. Suara hati? Iya. Suara hati siapa? Perhatikan saja. Memberikan sesuatu apa? Buka surat yang kamu bawa itu. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Tidak, saya tidak mungkin membuka surat yang bukan ditujukan kepada saya. Ambil surat itu dan baca. Hindarkan agar Angin Kusuma dan Danurwenda serta para pendekar tidak tergoda untuk ikut memburu dan membunuh Naga Wisanala yang konon darahnya dipercaya mampu membuat kebal kalau diminum dan dibuat mandi itu. Naga Wisanala kini berada di hutan Dandaka. Pergilah ke sana, bunuh dia, minum seteguk darahnya dan basuhilah seluruh tubuhmu dengan kucuran darah segarnya. Maka kamu akan menjadi kebal. Tak akan ada satu senjata pun yang akan mampu melukaimu. Kenapa kita baru tahu sekarang? Iya, Bopo. Kenapa baru tahu sekarang? Tenang. Perhatikan saja. Kenapa Raden Angling Kusuma dan Danurwenda serta para pendekar lainnya harus dihindarkan untuk membunuh Naga Wisanala itu? Karena Prabu Angling Dharma tidak ingin kalau kedua putranya atau para pendekar punya kemampuan yang melebihinya. Prabu Angling Dharma masih bisa luka dan cedera. Lalu apa jadinya nanti kalau kedua putranya atau para pendekar kebal senjata? Kebal senjata? Kamu pendekar, banyak musuh. Tidak ada salahnya kalau kamu kebal senjata. Cari itu Naga Wisanala. Jangan kalah dulu dengan para golongan hitam yang juga mengejarnya. Kamu senang kalau golongan hitam menjadi kebal dari golongan putih? Ya, saya akan ke hutan Dandaka. Bagus, bagus. Kita kejar Angin Beliung itu. Kita harus tahu persis di mana Naga Wisanala itu berada. Baik, Bopo. Iya. Wisanala, Guru. Wisanala, aku sudah berhasil membujuk dua kesatria ke sini. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Keberhasilan inilah yang sangat saya harapkan, Guru. Dengar. Yang satu Raden Ramaja Gandhi, putra Patih Batik Madrim. Dan yang satunya lagi, Ratri Pramudita, seorang pendekar dari Malwapati. Mereka lah yang akan memburumu, mencarimu, dan membunuhmu demi darah saktimu. Nah, selain Ramaja Gandhi dan Ratri Pramudita, aku juga akan membujuk Raden Angling Kusuma dan Raden Danurwenda, putra Prabu Angling Dharma. Ya, benar, Guru. Itulah yang sangat saya tunggu, Guru. Karena saya ingin segera terbebas dari kehidupan ini. Sebab hanya pendekar dari golongan putih
bisa membantu untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Dosa karena telah membunuh ratusan manusia tak berdosa. Dan dosa telah membunuh seorang perkata suci. Datang, kamu tinggal pilih kepada siapa kamu akan menyerah dan membiarkan darahmu diminum, juga untuk membasahi tubuh mereka. Ya, Guru. Tapi kalau boleh memilih, saya akan pilih Raden Angling Kusuma atau Raden Danurwenda. Sebab nirwana saya ada di antara mereka, Guru. Bagus, bagus. Sekarang kembalilah bersembunyi. Aku akan melindungimu secara gaib dari golongan hitam. Dan jika nanti yang datang golongan putih, kau harus keluar. Sambutlah kedatangan mereka demi nirwana yang kamu inginkan itu. Mengerti? Baik, Guru. Pergilah. Terima kasih, Guru. Kekebalan dari darah naga Wisanala sangat kita butuhkan. Iya, Bopo. Kita bertiga juga menginginkan kekebalan itu. Agar kita tidak luka atau cedera seperti yang sudah-sudah. Iya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bopo? Yang jelas, kita tidak mungkin datang atau melawan naga Wisanala dengan penampilan asli kita. Saya tahu, Bopo. Kita harus menyamar. Iya, kita harus menyamar sebagai Angling Kusuma dan Danurwenda. Kenapa harus begitu, Yunda? Sebab dengan begitu, naga Wisanala tidak akan melawan kita. Tapi dia akan langsung menyerah untuk kita bunuh. Iya, benar. Memang itulah yang akan terjadi. Lalu siapa yang harus berubah menjadi Angling Kusuma dan Danurwenda, Bopo? Iya, siapa, Bopo? Siapapun boleh menjadi Angling Kusuma atau Danurwenda. Tapi dengan perjanjian. Mereka sudah menggunakan tenaga dalamnya. Iya. Kenapa pakai tenaga dalam? Aku hanya mengizinkan adu tanding untuk melihat apakah benar tulang leher Raden Angling Kusuma sudah benar-benar sembuh atau belum. Maafkan kami, Guru. Maafkan kami, Guru. Sini. Jangan diulangi lagi, Raden. Semuanya belum tentu benar. Jangan keburu nafsu. Semuanya harus diperhitungkan dengan benar. Ada apa, Nyi Dewi? Beginilah anak muda. Belum apa-apa dan belum sembuh benar sudah main hajar. Biasa, itu anak muda. Kayak saya masih muda dulu ya. Sudah, Nyi Dewi. Kakak?
Ajak semuanya masuk. Ada yang harus kita bicarakan. Ada hal penting? Iya, mari kita bahas di dalam. Baik. Iya. Ayo kita semua masuk. Jadi itulah yang sedang berlangsung sekarang. Naga Wisanala diburu oleh golongan hitam, tapi lari menghindar. Ya, karena naga Wisanala tidak mau darahnya menjadi sarana kekebalan golongan hitam. Iya, dia ingin darah segarnya diminum dan dipakai untuk mandi oleh golongan putih. Apalagi kalau golongan putih itu kelompok Malwapati. Ada yang minat? Pada darah yang mampu membuat kebal itu? Pangeran Anglikusuma? Danurwenda? Para pendekar? Ada yang minat? Kalau ada yang minat, cepat cari naga Wisanala. Dia sangat menunggu. Bagaimana? Bagaimana, Raden? Bagaimana, Jagasatria? Kenapa? Bukankah kekebalan sangat penting untuk para pendekar, para calon pewaris tahta, calon seorang raja seperti Pangeran Anglingkusuma dan Pangeran Danurwenda? Maaf, Eyang Marsi. Maaf, Guru. Kekebalan sama dengan tidak pernah kalah. Kekebalan sama dengan kesombongan. Dan cenderung mengecilkan yang lain. Saya tidak ingin menjadi sombong dan tidak ingin mengecilkan yang lain. Pengalaman saya dengan Sudamani telah memberi pukulan pada saya. Suatu saat, saya bisa menang dengan Sudamani. Tapi, pada saat yang lain, saya bisa saja kalah. Jadi? Tidak, saya tidak ingin kebal, Guru. Apalagi kebalnya dari naga Wisanala, yang mengharapkan nirwana dari yang ia beri darahnya. Bagaimana saya bisa memberikan nirwana apabila untuk mendapatkannya, saya harus mengingkari kodrat manusia, yang bisa sakit, bisa luka, dan bisa mati. Tidak, saya tidak ingin kekebalan itu. Bagus, bagus. Itu jawaban yang kami tunggu. Jawaban yang bersih dari jiwa seorang kesatria. Iya, iya. Aku yakin yang lainnya akan sependapat dengan Pangeran Anglingkusuma. Iya, kami sependapat. Iya, setuju. Setuju. Apa? Setuju. Tapi ada yang tidak sependapat dengan yang ada di sini. Dia terpaksa tidak sependapat karena bujuk Kitaksaka yang mengaku sebagai suara hati. Siapa orang itu, Eyang Marsi? Suliwa. Iya, Bu. Ikut aku, kita harus bicara. Tidak mungkin kalau tabib Suliwa tidak sependapat dengan kita. Ya, mana mungkin? Guru, bagaimana ini? Sudahlah, tidak apa-apa. Silakan duduk. Bongo, Iya. Eyang Marsi, saya tidak mau kebal. Untuk apa kebal kalau pada akhirnya... Bukan itu. Sudah Wirat sudah punya anak. Pria Mitra sudah punya keturunan. Tinggal kamu.
Iya, tapi Empu... Ya, saya tahu. Cintamu pada Galuh susah pupus. Tapi ingat, Suliwa, kehidupan itu jalan terus. Iya, tapi Empu... Kamu ingat Ratri Pramudita? Sebenarnya, dia sangat mencintaimu. Hentikan! Hentikan! Oh. Kenapa tiba-tiba mereka berkelahi, kok? Biasa, gadis-gadis itu memperebutkan Tuan Suliwa. Sering terjadi kok, Tuan. Kenapa tidak dua-duanya saja jadi istri Suliwa? Mestinya memang begitu. Saya juga mau. Halal kok. Hah? Kalau kalian masih bertarung, aku tidak mau menjadi sahabat kalian. Aku tidak mau dijadikan penyebab pertengkaran antar kalian. Saya rasa tidak ada salahnya kalau cintanya disambut. Dalam saat sekarang ini, tolonglah dia, bantu dia. Dia dalam kesulitan. Menolong dia? Maksud Empu? Dia itu tergoda oleh bujuk Kitaksaka. Kitaksaka? Siapa dia, Empu? Guru dari Naga Wisanala. Naga Wisanala punya guru? Iya, Naga Wisanala sebenarnya adalah jelmaan seorang raja yang terkutuk. Raja yang terkutuk? Iya, raja yang karena kecongkakannya membunuh seorang pertapa. Siapa kamu? Berdiri. Aku tanya, siapa kamu? Aku seorang pertapa. Hei, tahukah kamu? Ini daerah terlarang. Dan ini daerah kekuasaanku. Mengerti? Hidupku seperti burung yang tidak mengenal batas, tidak mengenal wilayah. Aku hinggap sesaat, kemudian terbang kemana angin membawa. Hei, ini daerah kekuasaanku. Pohon-pohon yang tumbuh di sini pun harus izinku. Sekarang, ayo pergi. Maaf, Sang Prabu. Dewa menginginkanku bertapa di tempat ini sementara. Kurang ajar. Dengar, Dewa sekalipun harus minta izin kepadaku. Prajurit, ikat dia dan bawa pergi. Cukup. Sekarang kalian semua mundur. Prajurit panah, siapkan panah. Aku mengutuk kau menjadi seekor naga yang selalu ingin membunuh. Diam! Yang akan menjauhkan dari nirwana. Kamu yang...
menjadi naga. Prabu Wisanala yang akhirnya bernaluri binatang buas, mengobrak-abrik dan membunuh para pengawalnya sendiri. Bagaimana dengan singgasana dan tahtanya, Maharsi? Prabu Wisanala yang pulang sebagai naga diserang oleh para senopati dan prajurit sebagai binatang buas. Prabu Wisanala yang pulang ke keratonnya dalam bentuk seekor naga. Ada naga! Ada naga! Tidak dapat diterima oleh para senopati dan prajuritnya. Naga Wisanala dihadang habis-habisan oleh kerabatnya sendiri. Tapi semuanya dihancurkan. Bahkan penghadangan itu membuat naga Wisanala semakin berhutang. Prabu Wisanala yang sudah berubah bentuk merasa dirinya masih seperti Prabu Wisanala seutuhnya. Dia mencari istrinya, sang permaisuri. Ternyata sang permaisuri tidak mengenal siapa naga Wisanala itu. Sang permaisuri sangat takut, bahkan sempat melawan, tapi sia-sia. Naga Wisanala hanya bisa meraung dan meraung. Padahal raungan naga Wisanala adalah ungkapan cinta terhadap istrinya. Sang Prabu ingin memeluknya, walaupun sebagai suami istri. Ternyata lain bagi permaisuri. Dia sangat takut dan jijik. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya sang permaisuri bunuh diri. Para dayang yang melihat kejadian itu ingin mengusir naga Wisanala. Tapi sial, semuanya dibantai oleh naga Wisanala. Dan begitulah sejak kematian permaisurinya, naga Wisanala menjadi pembunuh, hampir setiap hari mengamuk dan membantai manusia. Dan keratonnya menjadi hutan belantara. Saya bisa menebak, Empu. Berarti Goa Watu Gilang itu pastilah bekas keratonnya. Iya. Dan hutan Dandaka adalah alun-alunnya. Iya, dan kisah sedih ini adalah kisah 300 tahun yang lalu. Jadi, sudah 300 tahun pula umur naga Wisanala. Iya, dan naga Wisanala ini tidak akan pernah bisa mati sebelum ada kesatria golongan putih yang sengaja datang untuk membunuhnya. Celakanya yang bernafsu untuk membunuhnya adalah golongan hitam yang ingin minum dan mandi dengan darah naga itu. Kenapa dia tidak mau mati di tangan golongan hitam, Bu? Mati di tangan golongan hitam dan membiarkan darah saktinya menjadi milik golongan hitam. Sama dengan baginya. Dia ingin nirwana? Iya. Dan hanya dari golongan putih yang bisa membawanya ke nirwana. Itulah sebabnya Kitaksaka gurunya berusaha keras untuk mencarikan kesatria atau para pendekar dari golongan putih. Apa salahnya kalau Raden Ramajagandhi dan Rati melakukannya, Empu? Itu tidak salah, Suliwa. Tapi mereka akan menjadi salah dan berdosa kalau tujuan mereka membunuh naga Wisanala demi darahnya. Iya. Jadi kalau begitu, saya harus mencegah Ratri tidak terpengaruh bujuk Kitaksaka.
sekaligus mengingatkan Raden Ramajagandhi bahwa angin beliung yang mengaku-ngaku sebagai suara hati itu adalah Kitaksaka yang ingin menirwanakan muridnya yang dikutuk itu. Kalau begitu, restui saya, Maharsi. Sayalah yang akan membunuh naga itu sebelum Raden Ramajagandhi dan Ratri melakukannya. Ya, supaya lebih cepat, kamu akan kuberi petunjuk di mana sebenarnya naga Wisanala itu berada. Terima kasih, Maharsi. Waduh, loh, kok saya tidak diajak itu bagaimana? Apa bakal saya dilupakan lagi? Alah, Ngo, kalau kamu tidak diajak oleh tuanmu, apa salahnya kamu ikut aku saja? Hah? Aku dan para pendekar akan ke Dandaka juga. Hah? Ya? Naik lesung lagi? Lah iya. Apa kamu mau tak masukin cincin lagi? Walah, lebih parah cincin daripada lesung. Mbok jangan. Ya terserah. Kamu mau masuk cincin atau naik lesung lagi, ha? Ya sudah, lesung-lesung. Jantur, kita berangkat sekarang yuk. Ya. Loh, para pendekar juga ikut? Iya, Ngo. Apa tidak bakal rame nanti? Yang kita hadapi kan bukan cuma naga saja, Ngo, tapi juga kelompok golongan hitam. Bayangkan, kalau Ratu Gendrawani dan golongan hitam yang lain datang, apa tidak bakal rame? Nah, kamu di sini saja, Ngo. Oh, tidak bisa. Saya kan juga pendekar. Iya. Lihat ini. Ya tak? Sudah saatnya berangkat. Hati-hati. Di sana Pangeran Anglingkusuma dan Nurwenda dan para pendekar lainnya sudah menunggu. Ya. Kalau gitu, ayo kita jalan. Mohon doa restu, Guru. Saya juga mohon pamit. Iya, hati-hati. Nyangkut. Saya salah lagi. Mohon doa restu, Nyai. Hati-hati perutmu, Ngo. Malu aku. Aduh, masuk lesung. Naik lesung lagi. Aduh, Yung. Bakal naik cincin. Kok naik cincin? Masuk cincin. Pareng. Naik lesung mules. Bagaimana? Kalian sudah mantap dengan tugas masing-masing? Sudah, Bopo. Bagus. Bulan sudah bulat. Sudah saatnya kita matek aji. Kita ganti rupa. Ayo mulai. Bagus. Kalian sudah sempurna. Ayo. Belum, Bopo. Suara Bopo masih suara sekawan lanang. Iya, suara kamu juga masih seperti suara kenanga. Iya, Bopo. Ayo, kita sempurnakan suara masing-masing. Iya, Bopo. Iya. Sudah sempurna. Ayo, kita lanjutkan. Ayo. Iya, Bopo. Itu dia. Sesuai dengan rencana. Aku yang masuk duluan. Baru kalian yang masuk berikutnya. Mengerti? Mengerti, Bopo. Kalian tunggu di sini.
mengantar dua pangeran Malapati. Dan untuk mengantar putraku sendiri, Naga Wisanala. Mereka menginginkan darahmu. Dan mereka akan membukakan gerbang nirwana untukmu. Bagaimana? Kamu benar-benar mau menerima mereka? Bagus, Naga Wisanala. Bagus. Kalau begitu, bersiap-siaplah. Karena kedua pangeran dan putraku akan segera membukakan gerbang nirwana untukmu. Naga Wisanala pasrah. Ayo, lakukan terus kalian. Raja, kenapa naga itu melawan? Pada Ksatria Malapati. Tapi, kenapa kamu melawan, ha? Kenapa dia tidak mendengar panggilanku? Apa yang terjadi? Kurang ajar. Di mana jalan keluar dari gua ini? Kekuatan apa sih? Kekuatan apa yang menyebabkan aku terkurung di gua ini?
Bopo? Kenapa Bopo diam saja? Aku mendengarmu, Gendrawani. Tapi kenapa kamu tidak bisa mendengar panggilanku? Bopo? Kenapa Bopo tidak menolong saya? Bopo? Bopo? Bopo mendengar suara saya atau tidak? Bopo? Apa yang harus aku lakukan? Dengan cara apa aku harus menolong dia? Gendrawani! Dengarkan aku, Gendrawani! Gendrawani! Bopo? Bopo Soco Cendawa. Ratu Gelap. Ratu Gelap. Iya, Bopo. Ratu Gelap tahu apa yang terjadi dengan Gendrawani. Seperti yang kita lihat bersama, Gendrawani tidak akan mampu keluar dari gua itu. Kenapa? Karena dia tidak bersamaku. Bersama kekuatan sejatinya. Tapi kan Gendrawani punya sihir. Itu tidak cukup, Bopo. Kebersamaan dengan saudara kembarnya lah yang menyebabkan Gendrawani bisa menguasai segalanya, Bopo. Jadi, tanpa kekuatan Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, Gendrawani akan kehilangan separuh lebih dari kekuatan yang dia miliki. kalau memang itu yang terjadi, tidak mungkinkah... Aku mau menyatu kembali ke dalam jasad Gendrawani. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Gendrawani tidak boleh mengejar naga Wisanala. Ia harus puas dengan kelebihan yang sudah ia miliki. Dan jangan tergoda untuk mendewakan kekuatan lain. Apalagi kekuatan darah naga Wisanala yang belum tentu bisa menjadi miliknya itu. Baik, Ratu Gelap. Baik. Aku yang salah. Akan kukatakan pada Gendrawani agar mundur dari perebutan darah naga Wisanala. Bagus, Bopo. Tapi bagaimana Gendrawani bisa keluar dari goa kalau Ratu Gelap masih di sini? Hantar aku dengan japa mantra dan kembang stamanmu, Bopo. Aku akan mancing ke dalam tubuh Gendrawani. Baik. Bopo? Bopo, kenapa Bopo tidak menolong saya? Naga Wisanala. Kemana kamu? Hah? Kamu takut padaku, sehingga kamu kurung aku di sini. Naga Wisanala. Hah? Hah? Apa ini? Apa yang terjadi? Sudah, Gendrawani. Aku sudah ada dalam dirimu. Kekuatanmu akan pulih kembali. Kekuatanku sudah pulih kembali. Dan aku bisa menjebol gua ini untuk bisa keluar dari sini. Naga Wisanala, awas kamu. Jangan lari kamu. Akan ku kejar kamu. Awas kamu, Naga Wisanala. Tidak. Jangan, Gendrawani. Naga Wisanala, di mana kamu? Di mana kamu?
hadapi aku. Hadapi Gendrawani. Hadapi Gendrawani Nagawisanala. Ria! Aku harus melawan. Tenaganya masih kuat. Meski dia telah melawan Ki Hanubawa dan Singamangata. Tapi tidak. Aku harus menang dan mendapatkan darahnya. Iya, sihir. Tapi Bopo? Bopo? Kemana Ratu Gelap? Kenapa dia belum sampai juga? Kenapa dia tidak tolong Gendrawani? Ratu Gelap! Bopo? Bopo? Tolong saya, Bopo. Tolong saya. Tolong. Ratu Gelap. Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Di mana kamu? Kenapa kau biarkan Gendrawani menjadi seperti itu? Ratu Gelap, tolong anakku. Lakukan sesuatu, Ratu Gelap. Tongkat. Iya, tongkat. Iya, Bopo. Ingat, tongkat yang kamu miliki harus dibuat mantranya terlebih dahulu. Oh, iya, iya, iya. Baik, Bopo. Hampir aku lupa. Api sihirku, api sihirku, berkobarlah, berkobarlah, bakarlah, bakarlah Nagawisanala, bakarlah, bakarlah. Kurang ajar. Bopo, tolong saya, Bopo. Kerahkan saja sihir Bopo. Iya, iya Gendrawani. Akan Bopo bantu kamu dengan sihir Badaring Warno. Iya, Bopo lebih leluasa melakukan sihir dari tempat Bopo daripada saya di sini. Cepat, Bopo. Oh, semburku Gumregam. Sihirku, sihirku, bakarlah, bakarlah, bakarlah Nagawisanala itu, bakarlah.
pusing naga Wisanala. Luar biasa. Hebat kamu, Gendrawani. Iya. Aku tahu. Naga Wisanala tadi pasti jelmaan sihir Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Iya, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Tapi, untuk apa Gendrawani ia hadang dengan penjelmaan sihirnya? Kamu telah mengalahkan naga Wisanala, Ratu Gendrawani. Kamu harus sadar bahwa kamu lebih kuat darinya. Saya tidak berkelahi dengan naga Wisanala, tapi saya berkelahi dengan Ratu Gelap ya? Iya, kamu berkelahi dengan dirimu sendiri. Dan kamu menang. Dan bila kamu menang, kamu akan menang melawan siapapun juga. Tapi saya tetap ingin mencari naga Wisanala. Naga Wisanala tidak pernah bisa kamu temukan. Ia sengaja menyembunyikan diri dari golongan hitam. Lebih baik kita susun kekuatan, kita atur siasat untuk menghancurkan Malwapati sebelum golongan hitam yang lain melakukan penghancuran itu. Ayo. Dan hormat kami, Ratu. Iya, terima kasih. Kalian benar-benar senopatiku yang paling setia. Ayo kita kembali ke markas. Kanda Prabu Angundharma. Kanda. Kanda Prabu. Dinda Sekarwangi. Iya, Kanda. Ada sesuatu yang harus Kanda ketahui tentang putra kita, Pangeran Anglingkusuma. Sudah Kanda peringatkan. Jangan pikirkan lagi tentang Anglingkusuma. Dia sudah dewasa. Dia sudah bisa menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dirinya. Iya, Kanda tidak melihat apa yang Dinda lihat dari sini. Kita harus bicara, Kanda. Kita harus bicara. Dinda Sekarwangi. Kita harus bicara, Kanda. Baik, Dinda. Kanda akan ke Sanggar Pamelengan agar kita bisa bicara lebih tenang. Kanda mau kemana? Dinda, Kanda mau ke Sanggar Pamelengan. Cuma sebentar. Maafkan Kanda. Putra kita Anglingkusuma akan membunuh naga Wisanala untuk mandi dan meneguk darah naga itu, Kanda. Dinda mohon, tolong cegah dia, Kanda. Putra kita tidak akan tergoda. Kanda sudah memperingatkan melalui surat khusus Kanda yang dibawa oleh Ratri Pramudita ke Sugalu. Tapi Ratri Pramudita tidak ke Sugalu, Kanda. Ia justru terbujuk oleh Kitaksaka. Ia malah mencari naga Wisanala dan justru bernafsu untuk membunuh naga itu supaya bisa minum dan mandi dengan darahnya, Kanda. Siapa Kitaksaka itu, Dinda? Kenapa ia bisa membujuk Ratri Pramudita? Kitaksaka itu guru naga Wisanala, Kanda Prabu. Hah? Guru? Iya, guru yang ingin menyelamatkan muridnya dari api neraka. Menyelamatkan muridnya dari api neraka? Iya, Kanda Prabu. Tapi
Tolong hentikan ini, Kanda. Dewi. Dinda Dewi. Kenapa? Apa yang telah terjadi? Bunda Ratu. Ni Dewi Sekarwangi. Ni Dewi. Ni Dewi ingin kembali ke duniamu. Tidak, Bunda Ratu. Mohon ampuni saya, Bunda Ratu. Ni Dewi tidak bisa melupakan keduniawianmu. Ni Dewi tidak ikhlas. Setiap kali Ni Dewi minta ampun, dan tiap kali itu juga Ni Dewi lakukan itu. Ni Ratu, lebih baik hal ini kita sidangkan. Iya, itu jalan yang terbaik. Ampuni saya. Ampuni saya. Di mana kita? Ya, di mana kita? Kenapa kita menjadi terikat di tiang ini? Ya, kenapa kita diperlakukan seperti ini? Siapa yang membuat ini? Kabut tebal. Kabut tebal yang membawa kita ke sini. Ya, ya benar. Kabut tebal itu. Tidak ada siapa-siapa. Iya. Mana Ratu Pandulu? Iya. Mana naga? Pasti ada maksud tertentu sehingga kabut tebal mengikat kita. Tapi siapa kabut tebal itu sebenarnya? Iya, siapa? Hai, kabut tebal! Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya! Jangan jadi pengecut! Datang menggebu-gebu lalu pergi begitu saja. Cerita apa ini? Hah, sudahlah. Tinggalkan saja. Kurang ajar. Kelihatannya aku dibuat tidur oleh naga Wisanala. Aku tidak mendengar atau melihat apapun setelah naga Wisanala menghantamku dengan ekornya ke dinding gua ini.
dalam gua. Kurang ajar! Masih bersamanya. Gimana dia? Hei! Hanubawa! Hanubawa! Guru! Guru di mana? Aku di sini. Tolong aku, Guru! Mundur, Hanubawa! Aku akan menjebol dinding yang mengurungmu. Mundur! Baik, Guru. Ayo, mundur! Hanubawa! Hanubawa! Ya, Guru. Terima kasih, Guru. Kamu tidak apa-apa. Saya baik-baik saja, Guru. Bagus. Hanya saja saya merasa seperti baru bangun tidur, Guru. Kita semua memang dibuat tidur oleh Naga Wisanala. Dibuat tidur? Iya, agar kamu tidak mengejar-ngejar untuk membunuhnya. Tapi bukankah Naga Wisanala itu ingin dibunuh, Guru? Tapi bukan dari golongan hitam. Ia ingin dibunuh oleh golongan putih. Ia berharap mendapatkan nirwana atas kematiannya itu. Kenapa Guru bicara begitu? Entahlah. Kenapa tiba-tiba Guru punya pandangan lain tentang Naga Wisanala? Entahlah, secara sadar atau tidak. Dalam tidurku, aku seperti mendengar percakapan antara Naga Wisanala dan gurunya. Tentang apa, Guru? Tentang keinginan mati Naga Wisanala di tangan golongan putih. Ia berharap sekali agar Angling Dharma atau keturunannya yang melakukan itu. Jadi, kalau begitu, kita tidak perlu mengejar Naga Wisanala yang disembunyikan oleh gurunya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Guru? Kita cegat saja anak-anak Angling Dharma. Atau siapa saja dari golongan putih yang akan membunuhnya. Nah, begitu naga terbunuh, kita langsung menyerang mereka dan merebut naga itu dari tangan mereka. Iya, Guru. Saya setuju. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo. Baik. Bagus, Hanubawa. Kalau memang itu yang akan kalian lakukan, aku juga akan melakukan hal yang sama. Akan kurebut Naga Wisanala yang sudah mati dari tangan siapapun pembunuhnya. Nah, ini guanya. Iya. Ayo. Ya. Guru, Kakang. Sembah kami, Kakang. Kenapa kalian menyusul? Ada apa? Tidak terjadi sesuatu kan di Gunung Kelut? Tidak, Kakang. Lalu, kenapa menyusul? Hanubawa. Kukira kedatangan mereka tepat waktu. Tepat waktu? Iya, bukankah kita sudah merubah rencana? Kamu tidak akan maju sendiri untuk membunuh naga itu. Tapi kamu hanya akan menunggu pembunuh naga itu. Dan baru akan bertindak setelah naga terbunuh. Ya, iya, Guru. Bagus. Jadi tidak ada salahnya kalau mereka ikut. Merekalah yang akan menyerang pembunuh naga tersebut. Begitu si pembunuh naga tersebut terpecah perhatiannya karena serangan mereka, maka kamu muncul dan langsung meneguk dan mandi darah naga itu, Hanubawa. Iya, Guru. Rencana yang sangat bagus. Bagus. Aku setuju, Guru. Kalian tidak usah kecil hati. Kedatangan kalian akan sangat berguna. Lihat saja. Ayo.
Baik, Guru. Ayo, kita lacak dari udara. Di mana kira-kira naga Wisanala berada? Ayo, kita berangkat sekarang. Itu dia. Di balik awan itu. Lihat, coba perhatikan baik-baik gerbangnya. Sepi kan? Berarti perhitunganku tepat. Kalau raja dan seluruh senopatinya pergi. Ayo masuk. Ayo. Ayo. Berhenti! Kalian pikir punya istana kosong, Bagaimana, Tuan? Langsung kita serang. Oh, silakan. Tapi